Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam denyut kebijakan publik sahabatku. Di episode 13, kita sudah menyatukan visi bahwa sekolah rakyat, sekolah unggulan dan barak pendidikan adalah satu kesatuan organ yang harmonis. Kita telah menghapus sekat asumsi politis. Namun, muncul kekhawatiran baru. Bagaimana jika pemimpin berganti? Apakah semua inovasi ini akan terhenti? Hari ini kita akan bicara tentang tameng hukum yang akan menjaganya. Sahabat denyut kebijakan publik, salah satu penyakit kronis dalam kebijakan publik di Indonesia adalah ganti pemimpin, ganti kebijakan. Barak pendidikan tidak boleh menjadi korban berikutnya. Yang kita butuh sebuah kontrak masa depan yang bersifat universal, mengikat, dan diakui secara hukum oleh siapapun yang duduk di kursi pemerintahan. Kita akan bedah bagaimana skema kemitraan pemerintah dan swasta, serta landasan hukum kita akan menjamin anak-anak pesisir tetap terkoneksi ke masa depan meski tahun berganti dan pemimpin berganti. Berdasarkan draft tesis saya, landasan utama kita adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019. Ini adalah instrumen hukum yang sangat kuat tentang pemberian insentif pajak atau super tax deduction. Dengan kontrak kemitraan pemerintah dan swasta yang berbasis pada aturan ini, pemerintah menjamin keberlangsungan investasi sektor swasta dalam pengembangan sumber daya manusia hingga 200%. Ini bukan janji politik, ini adalah perintah regulasi yang berlaku secara nasional. Lalu, mengapa kontrak kemitraan pemerintah dan swasta ini wajib bersifat universal? Karena dalam panduan umum KPBU dari Bappenas, kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dirancang untuk jangka panjang, seringkali melampaui masa jabatan satu pemimpin. Ketika sektor swasta telah menanamkan infrastruktur teknologi di barak pendidikan, kontrak tersebut menjadi komitmen negara, bukan sekadar komitmen personal seorang pejabat. Siapapun pemimpinnya, mereka wajib menghormati kontrak yang telah berjalan demi menjaga kredibilitas, investasi, dan pelayanan publik. Secara politis, landasan hukum ini memberikan rasa aman bagi semua pihak. Publik tahu bahwa barak pendidikan adalah aset nasional. Sektor swasta tahu investasi mereka dilindungi hukum. Season pemerintah yang baru akan menerima sebuah sistem yang sudah berjalan tanpa harus memulai dari nol. Inilah cara kita membangun keberlanjutan dengan meletakkan hukum di atas kepentingan politik praktis. Dengan payung hukum yang kuat, barak pendidikan bukan lagi sekadar eksperimen, melainkan warisan peradaban. Kita sudah mengamankan gedungnya, gurunya, asramanya, hingga legalitasnya. Tapi, apakah landasan hukum ini sudah cukup kuat? Secara administratif, iya. Namun, dalam praktik bisnis berskala besar, pihak swasta seringkali mengkhawatirkan risiko politik. Belajar dari model kontrak karya Freeport, mereka menggunakan skema nail down. Artinya, aturan yang berlaku adalah aturan saat kontrak ditandatangani. Tidak akan berubah meski ada undang-undang baru. Untuk perlindungan lebih, barak pendidikan bisa menggunakan perjanjian kerjasama yang bersifat keperdataan dan didaftarkan sebagai akta notariil. Ini membuatnya punya kekuatan eksekutorial. Ditambah keterlibatan penjaminan infrastruktur Indonesia dari Kemenkeu sebagai penjamin, perlindungan hukum ini jadi jauh lebih berotot. Nah, apa relevansinya dengan ketahanan pangan? Sangat relevan. Barak pendidikan bukan hanya soal belajar coding. Dengan kurikulum terapan pertanian dan perikanan, barak ini sebenarnya mendukung program strategis nasional tentang swasembada pangan. Bayangkan, jika barak pendidikan di Indragiri Hilir berhasil menerapkan AI untuk memantau kualitas air tambak atau kesuburan tanah rawa, maka sekolah ini telah berubah fungsi menjadi pusat ketahanan pangan digital. Ini membuat sumber pendanaan menjadi multisektoral, tidak hanya dari Kemendikbud, tapi juga dari Kementerian Pertanian atau Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebijakan ini akan lebih sulit dihentikan karena dampaknya menyentuh kebutuhan dasar rakyat. Pangan. Barak pendidikan adalah solusi di mana teknologi tidak hanya mencerdaskan, tapi juga menyejahterakan. Baik sahabatku denyut nadi kebijakan, ada satu tantangan terakhir yang paling halus namun mematikan. Bagaimana kita menjaga etika penggunaan AI agar data anak-anak kita tidak disalahgunakan? Di episode 15, kita akan bicara tentang kompas etis dalam barak pendidikan.
Saya Agus Budi Utomo, analis kebijakan publik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam persatuan dan kesatuan bangsa negeri Indonesia Jaya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.